Sebelum kita membedah angka, strategi, atau algoritma kekayaan tahun 2026, saya meminta satu hal. Kosongkan pikiran Anda. Mayoritas dari Anda datang ke sini dengan gelas yang sudah penuh-penuh dengan pembenaran. Mengapa Anda belum sukses? Penuh dengan alasan tentang ekonomi yang sulit dan penuh dengan ego yang merasa sudah tahu segalanya. Gelas yang penuh tidak bisa menampung air baru. Ia hanya akan meluap dan menyunayokan apa yang dituangkan. Kebenaran yang akan saya sampaikan setelah ini akan terasa sangat pahit. Jika Anda mendengarkan dengan gelas yang penuh, Anda akan defensif. Anda akan menyangkal. Anda akan mencari kesalahan dalam kata-kata saya hanya untuk melindungi harga diri Anda yang sebenarnya sedang sekarat di depan tagihan. Namun, jika Anda berani membuang isi gelas itu membuang semua doktrin kerja keras, pasti kaya atau tunggu waktu yang tepat, maka Anda baru saja membuka pintu menuju transformasi yang sesungguhnya. Mari kita bicara tentang apa yang selama ini mengisi gelas Anda. Ilusi keamanan. Anda merasa aman karena memiliki pekerjaan tetap. Namun di tahun 2026, pekerjaan tetap adalah risiko terbesar jika itu adalah satu-satunya sumber napas finansial Anda. Anda terjebak dalam gengsi yang terkapitalisasi. Anda membeli barang untuk memukau orang yang bahkan tidak peduli pada Anda, menggunakan uang yang bahkan belum Anda hasilkan. Setiap cicilan yang Anda ambil adalah borgol yang Anda pasang sendiri. Anda menukar kebebasan masa depan dengan dopamin 5 menit saat membuka kemasan barang baru. Ini bukan tentang seberapa banyak yang Anda hasilkan, tapi tentang seberapa banyak yang Anda miliki setelah semua ego Anda dibayar. Kelas menengah sedang sekarat karena mereka mencoba terlihat seperti kelas atas. Sementara kelas atas yang sesungguhnya justru sibuk membeli aset dalam diam. Setelah gelas Anda kosong, apa yang harus kita tuangkan? Bukan motivasi murahan, tapi arsitektur eksekusi. Kekayaan di era ini tidak dibangun oleh mereka yang paling kuat fisiknya, tapi oleh mereka yang paling adaptif sistemnya. Kita akan membahas tentang high-paying skills yang tidak bisa disentuh oleh kecerdasan buatan, tentang bagaimana mengubah konsumsi menjadi produksi, dan mengapa menabung adalah cara paling lambat untuk bangkrut. Jika Anda tidak mengerti instrumen leverage, dunia tidak berhutang apa-apa pada Anda. Keberuntungan adalah pertemuan antara kesiapan dan peluang. Dan video ini adalah bagian dari kesiapan itu. Pertanyaannya, apakah Anda cukup berani untuk mengakui bahwa cara lama Anda telah gagal? Atau Anda lebih memilih tetap nyaman dalam kemiskinan yang terencana? Berhenti scroll. Kalau Anda merasa sudah kerja keras, tapi saldo bank tetap segitu-gitu saja, saya tidak akan kasih tips motivasi palsu hari ini. Alasan kenapa Anda belum kaya bukan karena kurang beruntung, tapi karena Anda sedang memelihara mentalitas pecundang yang dibungkus rapi oleh gengsi. Dan ya, kenyataan ini memang menyakitkan. Di video ini, saya akan bongkar lubang hitam di dompet Anda yang selama ini Anda anggap sebagai investasi. Kalau Anda tidak kuat mendengar kebenaran, silakan tutup video ini sekarang. Tapi, kalau Anda siap berubah, mari kita bedah satu persatu. Poin pertama adalah yang paling sering menghancurkan masa depan kita. Bayangkan, sebuah pagi di tahun ke-2026, Anda bangun, mematikan alarm di ponsel terbaru yang belum lunas cicilannya. Lalu bersiap pergi ke pekerjaan yang dayam-dayam Anda benci. Anda merasa produktif karena sibuk, padahal Anda hanya sedang berlari di atas treadmill finansial. Kecepatan bertambah, tapi posisi Anda tetap di situ saja. Kita hidup di era di mana terlihat kaya lebih murah daripada menjadi kaya. Anda bisa menyewa gaya hidup dengan kartu kredit atau pay later. Namun, setiap kali Anda menekan tombol beli sekarang untuk barang yang tidak menghasilkan uang, Anda sebenarnya sedang menandatangani kontrak perbudakan baru. Anda menukar kebebasan masa depan Anda dengan dopamin murah selama 5 menit. Kebanyakan orang bukan kekurangan penghasilan. Mereka kekurangan karakter. Mereka menggunakan uang yang belum mereka miliki untuk membeli barang yang tidak mereka butuhkan, demi memukau orang-orang yang sebenarnya tidak mereka sukai. Jika hari ini sumber pendapatan Anda berhenti, berapa lama Anda bisa bertahan
sebelum menjadi tunawisma? Jika jawabannya kurang dari 6 bulan, Anda tidak sedang hidup, Anda sedang bertahan hidup di ujung tanduk. Mengapa Anda belum kaya? Karena Anda dididik untuk menjadi baut dalam mesin besar orang lain. Sejak sekolah, Anda diajarkan untuk patuh, menghafal, dan mencari aman. Dunia berubah drastis di tahun 2026, tapi mentalitas Anda masih terjebak di era industri abad ke-20. Sangat mudah untuk menyalahkan inflasi, pemerintah, atau algoritma. Menyalahkan orang lain memberikan kenyamanan palsu, karena itu membebaskan Anda dari tanggung jawab. Tapi, ingat ini, pasar tidak peduli dengan keluhan Anda. Pasar hanya peduli pada value nilai yang Anda bawa ke meja perundingan. Uang tidak akan datang kepada mereka yang memandangnya sebagai musuh atau sesuatu yang kotor. Uang adalah alat. Jika Anda tidak menguasai alat itu yang akan menguasai Anda. Perbedaan antara pemenang dan pecundang di tahun 2026 bukan pada modalnya, tapi pada kecepatan belajarnya. Di saat orang lain menggunakan internet untuk hiburan kosong, pemenang menggunakannya sebagai senjata untuk membangun imperium dari kamar tidur mereka. Sekarang, mari kita bicara tentang jalan keluar. Rasa sakit yang Anda rasakan saat ini harus diubah menjadi bahan bakar. Kekayaan tidak dibangun dengan keberuntungan, melainkan dengan arsitektur yang presisi. Langkah 1. Membunuh liabilitas. Potong semua pengeluaran yang tidak memberi imbal hasil ROI. Jika ponsel Anda tidak menghasilkan uang, itu bukan alat kerja. Itu mainan mahal. Jika mobil Anda hanya untuk pamer di parkiran kantor, itu adalah lubang hitam yang menghisap masa depan Anda. Masukkan diri Anda ke dalam mode perang finansial. Langkah 2. Menguasai high-paying skills. Di tahun 2026, ijazah hanyalah kertas. Jika Anda tidak punya skill nyata, kuasai komunikasi, negosiasi, dan pemahaman teknologi AI. Jangan jadi orang yang digantikan oleh mesin. Jadilah orang yang mengoperasikan mesin tersebut untuk melipat gandakan output Anda. 1. High-paying. Skill bernilai lebih dari 10 gelar akademik yang usang. Langkah 3. Delay gratification. Menunda kesenangan. Hukum alamnya sederhana. Menderita sekarang dan menang nanti. Atau berjenang senang sekarang dan menderita selamanya. Orang kaya membeli aset di awal dan kemewahan di akhir. Orang miskin membeli kemewahan di awal dan membayar bunganya seumur hidup. Video ini bukan untuk memotivasi Anda. Motivasi adalah sampah jika tidak diikuti dengan perubahan perilaku. Malam ini, saat Anda meletakkan kepala di bantal, tanyakan pada diri sendiri, apakah versi saya hari ini pantas untuk menjadi kaya? Jika jawabannya tidak, maka bangunlah besok pagi sebagai orang yang berbeda. Jangan biarkan potensi Anda mati hanya karena Anda terlalu malas untuk disiplin. Video ini akan berakhir sebentar lagi, dan saat layar ini gelap, Anda punya 2 pilihan. Kembali ke rutinitas yang membunuh masa depan Anda, atau mulai mencatat rencana pengeluaran Anda malam ini juga. Kekayaan bukan tentang berapa banyak uang yang Anda hasilkan, tapi tentang berapa banyak kebebasan yang Anda miliki atas waktu Anda. Jawaban ini menyakitkan karena menuntut tanggung jawab penuh dari Anda. Selamat datang di dunia nyata.